Bro and Sis masih di Pop News bersama Marta dan juga Iyo. Kasus investasi ilegal alias bodong ini masih marak terjadi. Nah, kasus yang terjadi baru-baru ini menyeret nama sejumlah influencer yang kerap dijuluki Crazy Rich dalam kasus dugaan penipuan berkedok investasi yang menjerat banyak korban. Pamer kekayaan dari bermain binary option berujung ancaman 20 tahun penjara terjadi pada influencer Indra Kents. Hal yang sama juga menyeret influencer Doni Salmanan, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Masyarakat pun terjerat dengan iming-iming keuntungan yang besar dari pencitraan para influencer yang bergelimang harta. Tidak hanya itu Bro and Sis, investasi bodong berkedok arisan online juga semakin menjamur di tengah-tengah masyarakat. Motif masyarakat menguat setelah arisan online banyak dipromosikan atau di-endorse oleh influencer, public figure, hingga selebgram lewat media sosial mereka. Alasan ingin mengantongi cuan selangit dalam waktu singkat biasanya menjadi motif utama masyarakat yang menempatkan dana di investasi abal-abal tersebut. Saya pernah ikut investasi. Oh, pernah Mas. Ikut investasi emas. Reksadana. Saham sih. Karena kalau harga emas kan naik terus ya tiap tahunnya. Karena kayaknya menguntungkan aja, Mas. Karena menurutku itu untuk jangka panjang ya. Enggak sih kayaknya, soalnya iklannya kan ada di mana-mana ya. Sebenarnya enggak ya, karena kan saya sendiri juga udah riset. Dan juga saya membeli investasinya itu ada sertifikatnya. Lalu bagaimana caranya memulai investasi agar tidak mudah masuk dalam perangkap investasi bodong? Kita langsung saja tanya-tanya dengan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang terjebak ke dalam investasi-investasi yang ilegal atau disebut investasi bodong. Salah satunya dikarenakan edukasi terkait dengan masalah apa itu investasi, produk yang akan dibeli, legalitas perusahaan ataupun perorangan yang menawarkan investasi, bahkan mekanisme dari investasi tidak banyak yang masyarakat memahami karena literasi keuangan di Indonesia masih relatif rendah. Dan yang lebih parah lagi adalah masyarakat tergiur keuntungan dalam jangka pendek. Padahal investasi ada keuntungan dan ada resikonya. Tapi yang mereka pahami adalah jika berinvestasi, itu pasti akan mendapatkan keuntungan. Dan ini menjadi sasaran empuk bagi investor-investor pemula yang akhirnya terjebak ke dalam praktek investasi bermasalah atau investasi bodong. Lalu, investasi apa saja yang aman bagi masyarakat? Salah satu produk investasi yang aman bagi masyarakat, salah satunya untuk pemula adalah investasi yang bentuknya secara barang atau secara fisik. Misalnya ada emas, kemudian juga ada komoditas, atau kemudian investasi dalam bentuk properti, tanah ataupun bangunan. Sementara ketika masyarakat ingin lebih lanjut lagi bisa memulai investasi di bidang yang memang punya legalitas yang jelas. Seperti misalnya reksadana kalau tidak memiliki banyak waktu luang. Tetapi ketika ingin menjadi investor yang aktif bisa memulai dengan membuka rekening saham. Dan berikutnya mulai melihat investasi yang lebih kompleks lagi. Seperti misalnya kripto, seperti misalnya NFT, bahkan ada investasi di forex ataupun bursa berjangka. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari investasi bodong? Menghindari investasi yang bermasalah itu bisa dimulai dengan salah satunya adalah mempelajari skema dari produk investasinya. Jika investasinya adalah saham, maka harus membaca prospektus sahamnya. Investasi detail itu ada di dalam informasi. Baik obligasi, saham maupun bursa komoditas itu pasti ada informasinya. Itu pertama harus dipelajari. Yang kedua adalah jangan nafsu atau jangan terlalu mengejar keuntungan tanpa melihat resiko, sehingga mulailah investasi dari nilai atau nominal yang paling kecil. Yang ketiga, jika produk investasi ini meragukan, harus melakukan double check legalitasnya ke OJK, atau kalau dalam bentuk misalnya investasi di kripto, harus cek tanda daftar di Bapeti terlebih dahulu. Jadi itu yang bisa jadi pengaman sebelum masyarakat masuk ke dalam investasi. Nah, jika kita menjadi korban investasi bodong, apa yang harus kita lakukan? Dan seberapa pentingkah investasi itu? Masyarakat perlu memahami bahwa investasi yang mencurigakan
Ini langsung dilakukan pengaduan kepada OJK kalau bentuknya adalah investasi seperti saham ataupun forex yang meragukan. Tetapi kalau investasinya berbentuk kripto, bisa dilakukan penelusuran dan juga pengaduan ke Bapeti bahwa ini investasi yang bermasalah dan tolong untuk dilakukan blokir misalnya. Ada juga masyarakat ya harus saling mengingatkan di antara sesama anggota keluarga atau keluarga inti, jika ada kelebihan uang sebaiknya dimasukkan ke dalam investasi yang legal. Jadi itu salah satu cara untuk membendung investasi-investasi bodong yang makin marak, khususnya promosi baik di lingkaran kecil maupun di lingkaran sosial media. Ya, investasi itu penting bagi anak muda, bagi milenial sedini mungkin. Jadi ketika mereka bahkan belum memiliki ID card, belum memiliki NPWP, uangnya masih dari orang tua, mereka pun bisa menyisihkan uang sebenarnya untuk investasi-investasi tertentu. Yang kedua, tentunya ketika dari muda misalnya mengalami kegagalan investasi, mereka akan punya waktu untuk lebih banyak belajar, sehingga lebih bisa berpengalaman dan tidak terjebak pada modus-modus investasi yang bermasalah. Bro and Sis, praktik investasi bodong memang memiliki strategi pemasaran yang menarik sebagai modus penipuan. Misalnya, dengan mengiming-imingi keuntungan besar. Padahal, tanpa disadari, alih-alih mendapat keuntungan dari berinvestasi, investor yang menaruh uangnya di investasi bodong justru akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, Bro and Sis harus cerdas dalam berinvestasi ya.